Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam mempertahankan ekstensi negara tersebut. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain. Ada 4 tujuan bela negara yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada mempertahankan kelangsungan hidup bangsa atau negara. Lalu yang kedua ada melestarikan budaya. Yang ketiga ada menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir ada menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Contoh bela negara, kesadaran untuk melestarikan kebudayaan, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai kebudayaan asli mereka. Kedua, untuk para pelajar atau mahasiswa, bela negara dapat diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga dengan itu nantinya akan muncul sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi dan kebudayaan dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh dengan informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Ketahanan sosial adalah kemampuan kelompok atau masyarakat untuk dapat menahan gangguan dari luar atau perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dapat merubah tatanan masyarakat atau struktur sosial. Urgensi ketahanan nasional dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Urgensi ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Jadi ini menjadi dasar daripada politik. Ketahanan nasional meliputi yang pertama, ketahanan ideologi, yang kedua, ketahanan politik, yang ketiga, ketahanan ekonomi, yang keempat, ketahanan sosial budaya, dan yang terakhir adalah pertahanan keamanan. Ketahanan bangsa dalam perspektif pembangunan. Untuk meningkatkan ketahanan nasional atau bangsa, maka diperlukan peningkatan pendekatan pembangunan yang bersifat interdisipliner dengan model Thanos yang dimensi-dimensinya terdiri dari: yang pertama, tersedianya data analisis potensi wilayah sebagai masukan material pembangunan daerah. Yang kedua, kemampuan mengolah potensi wilayah dengan mekanisme kerja yang berprinsip urun rembuk seluruh stakeholder pembangunan.
Yang ketiga, mekanisme kerja didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM. Yang terakhir, dukungan dana, sarana dan prasarana, dan tata laksana yang sesuai. Pasal yang mengatur tentang bela negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Diperjelas dengan video pembukaan Parade Cinta Tanah Air 2018 oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ketahanan nasional sebagai modal bela negara dapat diupayakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran yang wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nasionalisme dan bela negara bukan hanya sebuah retorika, melainkan juga harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, terutama generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengerjakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam bela negara dari perspektif ketahanan nasional. Tahukah kamu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa keempat terbesar di dunia? Tapi, kenapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang kita miliki, negara kita tak kalah jauh dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi, itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Di Kabupaten Luwu Timur, tidak sedikit produk-produk lokal yang kini sudah dikenal di pasaran. Dari bahan pangan, produk kerajinan, makanan ringan, hingga produksi sepatu kulit pun ada. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tak kalah dari barang luar negeri. Jadi, mulai sekarang, ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren deh. Kami, anak Indonesia, cinta produk Indonesia.